Pemirsa, semenjak bercerai dengan suaminya pria asal Brunei Darussalam bernama Hisham, kisah asmara penyanyi melankolis Nia Daniati memang sering mendapat sorotan pers. Di masa kesendiriannya itu, Nia sempat dikabarkan dekat dengan bintang sinetron Aji Mas Said. Selain Aji Mas Said, nama Nia juga sempat dikait-kaitkan dengan seorang pengusaha terkenal. Dan di lain waktu dengan seorang dai terkenal. Dan belum lama ini sempat merebak rumors kalau Nia pacaran dengan salah satu personel grup vokal Warna bernama Sarwana. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda tentang kehidupan selebriti. Seperti biasa, selama kurang lebih 30 menit ke depan, saya akan menemani Anda menyimak berbagai informasi aktual dan akurat tentunya dari dunia selebriti. Pemirsa, sekarang kita simak dulu kilasan tayangan sore ini. Bagaimanakah keluarga muda pasangan selebriti menjalankan ibadah puasa? Cek dan Dicek khusus mengunjungi rumah pasangan Adjie Pangestu dan Anissa Banawati serta pasangan Ikke Nurjanah dan Aldi Bragi. Ada pula berita tentang Nia Daniati yang dikabarkan punya pacar baru bernama Farhad Abbas. Meski Nia Daniati membantah hubungan itu, namun Cek dan Dicek memergoki Farhad dan Nia Daniati saat mengikuti acara Sahur on the Road beberapa waktu lalu. Liputan aktual sore ini menampilkan berita tertangkapnya Tommy Soeharto dan kisah seputar kedekatannya dengan sejumlah selebriti wanita. Ikuti pula penuturan Tata, istri Tommy, tentang suaminya. Bagi banyak keluarga, bulan Ramadan merupakan kesempatan untuk berkumpul dan meningkatkan ibadah bersama-sama. Lalu bagaimana dengan keluarga pasangan muda selebriti? Cek dan Dicek mengunjungi keluarga Ikke Nurjanah dan Aldi, juga keluarga Anissa Banawati dan Adjie Pangestu. Bagaimanakah dua keluarga muda ini menjalankan ibadah puasanya? Ramadan kali ini agar dapat ku lalui dengan Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh hikmah bagi umat muslim. Selama sebulan penuh kaum muslim diberi kesempatan untuk meningkatkan ibadah dan menambah pahala. Ternyata dua pasangan muda dari dunia selebriti seperti Adjie Pangestu dan Anissa Banawati, juga Ikke Nurjanah dan Aldi Bragi, sangat memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk membina dan meningkatkan keluarganya sebagai keluarga sakinah. Dalam bulan Ramadan ini mereka sebisa mungkin mengisinya dengan ibadah bersama di tengah kesibukannya sebagai artis. Menurut mereka, setiap harinya mereka selalu berusaha menyempatkan diri melakukan buka, sahur, dan sholat bersama-sama di rumah, termasuk membaca Al-Quran yang sering terlupakan di hari-hari biasanya. Nggak terlalu berat kayak apa ya, kayak ya jujur emang khatamkan gitu atau membaca sampai habis gitu kan. Aku mungkin belum sanggup gitu, tapi ya terus jalin kayak ibadah puasanya sih, terus terus sholat 5 waktu juga insya Allah, terusnya tarawihnya juga insya Allah. Setelah sholat ya aku baca surat Yasin gitu kan. Tapi kalau baca Al-Quran nggak sampai habis. Yang penting paling nggak habis maghrib terus sholat isya terus tarawih sendiri. Karena emang kan waktunya syuting aja pulangnya udah jam 9 kan. Paling lama jam 10 gitu. Jadi nggak mungkin sholat di masjid kan, nggak mungkin. Jadi ya udah paling di rumah berdua sama saja atau aku sendiri gitu. Lalu bagaimana dengan pasangan Ikke Nurjanah dan Aldi Bragi? Raweh, iya. Jadi kalau misalkan pas lagi sempat bareng-bareng, kalau enggak Aldi suruh sendiri karena dia kan sibuk di studio ya. Jadi mungkin dia sendiri, aku sendiri gitu loh. Jadi nggak harus bareng juga. Kalau begitu, bagaimana kedua pasangan ini memandang bulan Ramadan yang juga dianggap sebagai bulan penuh ampunan itu? Kalau di Islam juga itu bulan bonus gitu ya. Kita ibadah tuh semua jadi bonus lah. Terus manfaat tergantung kitanya sekarang manfaatinnya maksimal apa enggak gitu. Jadi ya kalau buat aku yang penting tiap Ramadan itu dibuat apa ya, mungkin ya seperti Ike bilang tadi gitu, ibadahnya harus nggak boleh kurang dari tahun yang sebelumnya gitu. Kita lebih religius dalam menjalani kehidupan yang kemarin nih, bulan-bulan kemarin situasinya nggak menentu, kitanya juga situasinya lagi kerja. Sekarang ada sisi religiusnya yang harus kita jalanin. Sebagai pasangan suami istri yang masih muda, tentulah tidak mudah melewati saat-saat berpuasa yang harus banyak menahan diri, terutama hawa nafsu. Ada kalanya salah paham yang bisa memancing pertengkaran tidak terhindarkan. Bagaimanakah mereka mengendalikan diri dalam hal yang satu ini? Kalau akunya ya mungkin lebih sabar, karena aku emang orangnya agak emosional.
emosinya meledak-meledak. Jadi mungkin harus lebih menahan diri, lebih sabar gitu loh ke dalamnya gitu. Kalau perubahan yang secara besar sekali sih nggak ada gitu loh. Ya saling ngingetin. Mungkin kadang-kadang kita suka ngumbar emosi juga ya. Maksudnya Emosinya lebih ditahan. Kadang kita suka nggak sadar mengucapkan kata-kata yang apa ya, biasanya kan kita kalau di hari-hari yang itu suka keceplosan apa gimana. Mungkin di bulan ini kita lebih mawas diri. Selain masalah ibadah, apakah mereka juga meningkatkan zakat fitrah seperti menyantuni anak-anak yatim sebagaimana yang dilakukan banyak artis? Tahun lalu pas ulang tahun dia sekaligus kita rayain sama-sama anak yatim di rumah Eyang Nisa gitu. Mungkin nanti kita juga ada rencana juga begitu. sampai saat ini sih belum ya. Sampai hari ini belum, Sampai hari tapi biasanya tiap tahun ada terus, insya Allah mudah-mudahan sih kita laksanain. Insya Allah. sebagai perintahnya. Pemirsa, belum lama ini muncul berita kalau penyanyi Nia Daniati tengah kasmaran dengan pria bernama Farhad Abbas. Meskipun Nia membantah berita itu, namun cek dan dicek menemui Nia dan Farhad saat keduanya mengikuti acara sosial sahur bersama para artis. Pemirsa, semenjak bercerai dengan suaminya pria asal Brunei Darussalam bernama Hisham, kisah asmara penyanyi melankolis Nia Daniati memang sering mendapat sorotan pers. Di masa kesendiriannya itu, Nia sempat dikabarkan dekat dengan bintang sinetron Adjie Mas Said. Selain Adjie Mas Said, nama Nia juga sempat dikait-kaitkan dengan seorang pengusaha terkenal. Dan di lain waktu dengan seorang dai terkenal. Dan belum lama ini sempat merebak rumors kalau Nia pacaran dengan salah satu personel grup vokal Warna bernama Sarwana. Dan terakhir, Nia Daniati sempat dikabarkan akan menikah dengan seorang duda bernama Abi, namun akhirnya rencana itu batal. Kini kembali muncul rumors kalau Nia Daniati tengah kasmaran dengan seorang pengacara muda bernama Farhad Abbas. Meski Nia Daniati belum mau mengakui terus terang, tetapi secara kebetulan cek dan dicek menemui Nia Daniati dan Farhad Abbas saat mengikuti sahur on the road yang diselenggarakan kumpulan pengajian artis Arafah. Selama perjalanan keliling Jakarta untuk membagi-bagikan bingkisan kepada fakir miskin, Nia dan Farhad tampak lengket. Apakah itu berarti rumors yang beredar tentang hubungan asmara antara Nia dan Farhad benar adanya? Kita hubungannya ya seperti biasa aja gitu. Kalau ada waktu main ke rumah, kalau nggak jalan. Saya menganggap dia itu seperti keluarga sendiri ataupun seperti saudara ya. Itu aja. Dan kalaupun ini kan ada kegiatan ini pada bulan Ramadan ini kita mau beramal. Dan dia itu orangnya senang juga gitu loh dalam hal kayak gini. Dan saya menawarkan ini ada loh kisah kita mau bikin kegiatan begini-gini. Kamu mau berpartisipasi enggak? Saya mau ikut berpartisipasi karena waktu setahun lalu ketemu kegiatannya juga sama kebetulan di Bandung. Dia bilang sama saya, Mbak aku mau ikutan kalau ada acara begini. Kalau memang tidak ada hubungan yang istimewa antara Nia dan Farhad, lantas bagaimana bisa muncul rumors kalau mereka sedang berpacaran? Saya juga nggak tahu ya dari mana asalnya hubungan khusus itu menjadi berita. Tapi yang jelas saya nggak tahu dari mana, itu aja. Sebenarnya seperti apakah hubungan kedekatan Nia dan Farhad? Dia saya anggap kakak, saudara ya, teman yang baik gitu. Kami punya kesamaan dalam hal kegiatan sosial ya. Kita udah lama, kenalnya udah lama gitu loh. Kenalnya udah lama, tapi lama juga nggak ketemu. 1 tahun ya baru ketemu. 1 tahun lalu baru ketemu, ya udah dia suka telepon-teleponan gitu. Terus kebetulan kita masing-masing kan punya kesibukan. Baru bisa komunikasi lagi itu setelah ketemu ponakan saya yang punya masalah 2 bulan lalu gitu. Andaikan saja mereka saling cocok, apa ada niat untuk melanjutkan hubungan yang lebih serius? Saya nggak mau berandai-andai, dijalanin aja deh. Keadaannya begini ya saya jalanin aja dulu gitu. Kalau nanti kita pikirkan lagi nanti. Insya Allah kami akan hubungan baik ini kami jalin terus. Pemirsa, berikut ini kita ikuti liputan aktual yang berhasil dihimpun tim Cek dan Dicek.
Pemirsa, setelah setahun lebih hidup dalam pelarian, akhirnya Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto tertangkap Rabu 28 November yang lalu. Tommy ditangkap di tempat persembunyiannya di sebuah rumah di Jalan Maleo 2 nomor 9, Sektor 9 Bintaro Jaya pada pukul 4 sore. Ketika itu Tommy sedang berada di kamar tidur.